Kita ini lagi di Kabupaten Kediri. Kediri. Pendopo Kabupaten Kediri. Jawa Timur. Jawa Timur. Kemarin kita di Jawa Tengah. Di Solo. Biar ke timur. Iya. Enak kalau kita dikelilingi anak muda ini. Ada Mas Dito. Ada Mas Dito. Mas Bub. Mas Bub. Bupati Kabupaten Kediri. Oh, kita banyak ngobrol nanti sama Mas Bub ini. Ini Sugeng Rawu. Selamat datang. luar biasa ini. Iya. Sambutannya kayak pecel. Iya. Gurih. Ini kalau dilihat dari perawakannya ya agak mirip Mas Pram ya. Agak mirip. Ini boleh langsung nanya ya, Mas? Boleh, monggo. Anda ini ngomongnya Anda ya. Iya. Mas Dito ini terbeban nggak dengan warisan kegantengan ayahanda ini? Enggak sih. Loh, jarang loh Mas politisi ganteng. Oh iya kan? Iya. Ini temannya dia siapa? Novel siapa? Bang Mumin. Nah, itu. Gimana? Anda menyikapi warisan sebagai seorang politisi dari ayahanda ini bagaimana? Kalau dibilang berat sih enggak. Apalagi kalau mau bilang ganteng artinya ya masa saya mau bilang nggak ganteng nggak mungkin. Bapak saya sendiri apapun saya harus bilang ganteng. Sekurang-kurangnya beliau saya harus bilang ganteng. Tapi kalau dibilang berat enggak karena warisan ganteng atau enggak itu kan sebenarnya relatif. Iya. Jadi terkadang ada yang melihatnya ganteng, ada juga ternyata yang melihatnya nggak ganteng. Kalau Mas Dito ganteng relatif lo, kalau jeleknya absolut. Ini bicara soal ideologis dan biologis. Ya kan kalau secara biologis mungkin gantengnya sama. Secara ideologis, bagaimana Mas Dito menyikapi dengan pilihan politik ayahanda yang teguh dalam garis nasionalisme? Itu menginspirasi nggak? Tentunya kalau bicara menginspirasi, saya yakin, saya percaya bahwa semua anak pasti menginspirasikan, mengidolakan bapaknya. Mayoritas ya. Dari 100% saya katakan mungkin 90% atau 80% atau mungkin 99% terinspirasi oleh bapaknya. Jadi apakah secara ideologis bapak itu menginspirasi? Tentu iya. Karena terlalu naif dan terlalu munafik bagi saya kalau saya bilang enggak. Tapi bahwa dalam proses pemerintahan di Kabupaten Kediri, ternyata banyak hal yang saya harus ambil keputusan itu secara mandiri. Wow, Iya. Anda udah mandiri. Badungnya udah mulai kelihatan. Lumayan. Lumayan. Saya dulu lumayan nakal sih. Oh, gitu. Bapak saya lumayan pusing sama saya. Sebentar, ini aman kan? Sekarang masih pusing. Enggak sih kayaknya sih. Enggak. Sudah dilepaskan aja atau gimana, Mas? Kan jenengan ini kan katakanlah duduk di Kabupaten Kediri sebagai pemimpin nomor 1 di Kabupaten Kediri. Sementara Bapak kan ada di nasional gitu loh. Lah itu piye Mas ininya? Ya paling ini terkadang dalam ada beberapa hal yang sifatnya teknikal. Kadang Bapak dijadikan teman untuk berargumen. Jadi malah justru selalu sama Bapak itu tidak satu frekuensi terus. Oke ya. Jadi kadang sering berbeda pendapat. Dan kalau bicara ideologi dan sebagainya jelas lah, bisa dibilang sama lah. Cuman ada satu hal yang Bapak pun juga tidak pernah mengalami sebagai kepala daerah. Oh iya. Beda. Masanya beda. Tetap ada perbedaan ternyata. Sekarang gini, Anda ini masih muda loh Mas. Sangat. 29 tahun. Sangat. Saya sama Eko ini 29 tahun, itu masih uber-uberan bis Mas. Karena kuliah kita kan 18 semester ya. Barbar. Anda ini masih, aduh, anak-anak lah. Iya. Anda nggak kangen main Mobile Legends Mas? Kangen? Masih. Sela-sela. Iya. Supaya balance kan. Ben kaitan. Supaya tetap menjaga kewarasan kan terkadang tidak harus selalu serius, nggak harus. Main game tetap perlu lah. Terus saya lihat ini ada Mas Kobe. Ada action figurnya pemain basket salah satu termahal ini. Iya. Anda suka sepak bola? Ya kan biasa kan gitu kan. Fanatik. Ini loh. Saya fanatik sepak bola. Fanatik sepak bola. Fanatik sepak bola.
Tapi hobinya basket. Hobinya basket. Jadi fanatik sama sepak bola tapi hobinya basket. Oh biasa Oh, kan. biasa. Udah. Ya kan. Berteman dengan kuning tapi tetap merah itu biasa gitu. Kan iya gitu loh. Iya gitu biasa itu. Iya. Iya. Mas, tapi ini jenengan kan duduk di Kabupaten Kediri, pasti ini kan bawahannya itu kan banyak orang-orang tua yang bekerjanya dengan gaya lama. Ini dengan Anda yang duduk dan kemudian melihat suasana di Kabupaten Kediri, bawahan-bawahan Anda, gimana nih? Caranya biar mereka juga, oh ini respect loh, ini kalaupun anak muda bupati loh, gitu loh. Memang yang perlu beberapa bulan pertama perlu adaptasi itu adalah antara saya yang ikut dengan pola kerjanya atau tim yang ikut dengan pola kerja yang saya buat kan begitu. Oke, Akhirnya 1 tahun pertama ini saya betul-betul fokus melakukan restrukturisasi bagaimana sih sebenarnya bekerja yang baik dan benar kan gitu. Maka saya bilang, saya katakan kepada seluruh teman-teman ASN di bawah bahwa nanti di tahun 2022 Kabupaten Kediri akan menjadi, insya Allah kita lagi godok betul, 2022 kita akan jadi kabupaten pertama yang menerapkan corporate university. Wah, apa itu? Apa sih sebenarnya corporate university? Ini bagus nih kalau kita ngerti. Corporate university itu sekarang sudah diterapkan di beberapa kementerian. Apa sih sebenarnya corporate university? Simple, corporate university itu adalah 4 instrumen, yaitu kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. 4 instrumen ini berkaitan sama satu hal yang namanya kompensasi. Jadi orang di level yang sama, contoh misalkan kabid, atau kasih, atau kepala dinas. Kualifikasinya misalkan B, kinerjanya B, kompetensinya B, disiplinnya B, ya maka kompensasinya juga akan B. Jadi di level yang sama, problem per hari ini adalah bagaimana kita menerapkan fairness kepada ASN. Keadilan ya? Nah, keadilan. Maka saya bilang kalau ada ASN yang mau belajar, artinya menambah kualifikasinya. Ada ASN yang kerjanya misalkan serapan anggarannya bagus, apa-apa dan sebagainya, kinerjanya bagus, disiplin kerjanya juga bagus, ya maka kompensasinya juga harus lebih. Jadi pakai merit system gitu. Merit system, ya. Dan mereka ready to upgrade juga ya masing-masing. Dan memang selama setahun ini ya harus diakui orang-orang yang mungkin secara usia jauh di atas saya, ternyata ada beberapa yang sudah mulai keep up dengan ya, ada beberapa yang sudah mulai mengikuti pace-nya lah. Atau ada beberapa yang mencoba juga ada. Dan saya menghargai orang-orang yang mau mencoba untuk mengupgrade. Begitu Mas Dito masuk ke Kabupaten Kediri ini sebagai anak muda usia 28-29 tahun, ada nggak? Kalau ini ASN juga kan? Para bawahan jenengan itu yang udah tua-tua tuh minder terus mundur. Enggak sih, kalau mundur enggak lah. Cuman kalau saya lihat justru malah teman-teman ASN ini sekarang sedang berkompetisi. Akhirnya kompetisi itu terbentuk. Gitu. Dan sebenarnya kan endingnya dengan menerapkan corporate university atau merit system lah bahasa gampangnya, itu kan memunculkan jiwa kompetisi. Antar sesama pegawai kan itu yang jadi problem. Itu carrotnya Mas ya. Katakan kalau mereka berprestasi, punya kapasitas yang cukup, dapat kompensasi. Sesimpel itu. Katakanlah kalau mereka nggak melakukan itu semua, hukumannya gimana Mas? Ya maka ya pasti kan. Ya pasti akan kita langsung coret. Itu luar biasa. Kayak main gaple. Ya, kalau dicoret. Langsung kita coret. Ini kok. Begitu Mas Dito ini menjelaskan satu sistem yang simpel dan ini cuma bagian dari revolusi birokrasi. Wibawanya keluar. Anak kecilnya hilang. Anak mudanya hilang, tapi ada figur yang keluar di situ. Saya dengar nih, ini mohon maaf, ini ada isu ya. Ada isu. Ada satu sosok anak muda yang mengidolakan jenengan, yang mengidolakan Mas Dito. Tapi baru mulai pada brewoknya. Bupati Cikeas. Iya kan? Iya itu, idola. Ini di Kediri loh, jelas. Iya. Maksudnya kan mengidolakan. Idolakan. Prakontro kok ora. Mas Dito,
Yes. begitu menginjakkan kaki sebagai seorang bupati, hal apa yang Mas Dito sesali hilang dari kehidupan anak muda? Baru 29 tahun loh. Anaknya satu. Namanya satu. Dapur udah aman ya. Apa yang Anda, kalau saya dulu begitu katakan kerja di sebuah tempat yang saya sesali, udah nggak kumpul lagi sama teman-teman nakal, nggak biliar lagi ya. Kalau Mas Dito apa? Paling kalau yang disesali ya waktu sama anak sama rambut tambah putih. Udah itu. Uban. Iya. Iya. Lagi musim. Lagi musim. Kalau Kalau juga itu Gubernur Jawa Tengah. Oh iya. Itu gitu sih, mungkin stres banget ya. Iya. Kalau disesali secara berlebihan nggak ada sih. Oh. Artinya hanya ya paling waktu sama anak yang berkurang banyak. Oh. Apalagi kan usia kayak saya ini kan anak masih kecil, masih menikmati banget lah Iya. hubungan keluarga yang masih Iya. baru. Romantika. Keluarga kecil itu Iya. kan itu yang saya kehilangan betul gitu. Untungnya si kecil punya kakek yang bagus, yang ini ya baik ya. Iya, kadang kakek ya yang berlebihan baik. Berlebihan. Pengorbanan seorang pemimpin muda. Kata-kata cemburu. Itu ya, ada kecemburuan. Nanti kita sampaikan ke kakeknya. Ini pengorbanan seorang pemimpin muda. Itu tadi disampaikan, ya ini soal keluarga. Quality time dengan keluarga berkurang. Karena itu harus disampaikan untuk kemaslahatan Kabupaten Kediri. Target Mas, kita ngomong ya, anak muda tuh udah punya target biasanya gitu. Gua pengen Kediri ini begini. Nah, begininya itu apa? Saya pengen bahwa Kediri itu adalah sebuah epicentrum baru di bagian selatan Jawa Timur. Oke. Jadi kalau di Jawa Timur itu ada Surabaya, ada banyak epicentrum. Apa artinya menjadi titik tumpu ya. Ya. Dengan adanya bandara nanti 2024, maka saya pengen bahwa Kabupaten Kediri ini menjadi penyangga atau menjadi pondasi baru di Jawa Timur. Oh, jadi Jawa Timur bukan Surabaya saja gitu ya nanti. Kediri. Begitu. Iya kan? Ini luar biasa. Gimana? Penyangganya dalam apa, Mas? Ekonomi atau apa? Jadi yang pertama, kita sekarang sedang persiapkan banyak hal. Mulai dari UMKM kita kebut, betul UMKM kita. Lalu pariwisata juga kita kebut, infrastruktur kita kebut. Karena jangan sampai begitu udah ada bandara tahun 2024 kita jadi penonton. Oh. Nah ini yang harus perlu betul-betul ekstra kerja keras. Kabupaten Kediri ini perlu kerja keras. Karena apa? Karena pertama banyak daerah yang akhirnya membangun bandara terus sia-sia, nggak ada multiplier efeknya. Nah, maka Kabupaten Kediri yang sebegitu kayanya, kita bisa dibilang salah satu lumbung padi di Jawa Timur, kita juga penghasil cabai terbesar. Hasil-hasil bumi kita bisa dibilang Penghasil cabai terbesar. salah satu. Oh, ya. Kita 90 juta ton per tahun, kurang lebih. Beras kita nggak pernah minus, kita selalu surplus. Bahkan rencana tahun depan bulan Juni Juli kita akan ekspor beras pertama. Jadi kita sudah mulai Ekspor. ya, kita sudah mulai memikirkan bagaimana apa aja sih yang bisa diekspor dari Kediri. Ya. Nah, jadi nanti jadi penyangga ekonomi lah mungkin kurang lebih. Ini Penyangga ekonomi. pertanian, Bro. Iya. Cabai, ya, beras luar biasa. Ini sedikit miring sedikit. Mas Dito ini kan anak Jakarta sebenarnya kan. Ya, Ya kan sekolah di daerah mana? Bekasi, terus sekolah di SD saya Bekasi, terus Jakarta. SMP SMA di Jakarta. Jakarta. Kuliah di Jogja. Kuliah Kuliah di di Jogja. Jogja. Begitu karir Anda harus ke desa. Ya, sebut aja desa ya. Iya. Ngurus pertanian. Ngurus pertanian. There's something wrong with you menurut saya. Nggak anak muda kan targetnya pada ke kota. Sekolahnya kerja di Google. Kerja Facebook. Kerja di yang nggak jelas di Jakarta itu ya. itu apa? Bukan motivasi ya. Kegilaan apa yang Anda perjuangkan sehingga mau ke desa itu apa? Jadi saya itu orangnya nggak bisa terlalu lama di zona nyaman. Oke. Agak-agak ada apa kalau orang bilang agak ada gendengnya lah. Agak ada. Ini bagus. Jadi saya itu pada saat memutuskan maju, memutuskan akhirnya saya kenapa kok jadi kepala daerah di Kediri. Karena saya merasa saya harus akui apa yang saya rasakan selama ini, kenikmatan yang saya dapat itu sudah lebih dari cukup.
Maka akhirnya saya di titik merasa saya harus membagi kenikmatan apa yang saya rasakan ini kepada orang lain. Udah sesimpel itu aja. Walaupun harus dibenci. Siapa yang benci, Mas? Ya artinya kan di setiap keputusan tidak mungkin bisa menyenangkan 100% maksudnya masyarakat, keputusan-keputusannya. Yang kayak sekarang kan bikin apa namanya? Beberapa orang membenci ya katanya. Jual beli jabatan kemarin itu loh. Itu loh, Gimana? kok lu baca itu tulisan kaosnya? Gak kebaca ya kaosnya ya? Ojo ado tinuku jabatan. Ya lu nggak ngerti bahasa Itu Jawa. artinya apa? Lu nggak ngerti bahasa Jawa. Serahin ke gua. Kenapa? Artinya apa, Mas? Jangan jual beli jabatan. Kediri bersih, kediri bagus. Gila. Jangan jual beli jabatan. Itu Gimana? Ini pesan yang mau diberikan kepada siapa sebenarnya? Iya, gimana maksudnya? Jadi baju ini sebenarnya tulisannya simple. Ajo adol tuku tinuku jabatan. Jangan jual beli jabatan. Artinya memang di sini jabatan ada marketplace-nya atau enggak? mungkin udah masuk di e-commerce kayaknya. Ini pesan ini mau Mas Dito sampaikan kepada siapa? Jadi pesan ini saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kediri bahwa di Kabupaten Kediri ini tidak boleh lagi ada jual beli jabatan. Nah, saya harus akui saya bukan tukang sulap. Artinya saya tidak bisa menyulap hal-hal yang sudah terjadi mungkin bertahun-tahun. Dianggap lazim, hal yang luar biasa dianggap biasa. Saya bukan tukang sulap, artinya saya nggak bisa masuk ke Kediri dalam jangka waktu yang mungkin cuman baru beberapa bulan ini, sudah hampir 1 tahun ini, saya menyulap bahwa tidak ada praktek jual beli jabatan. Saya bukan tukang sulap, tapi saya berusaha untuk meminimalisir, saya berusaha untuk merubah paradigma yang salah jadi benar kan gitu. Dan memang loophole-nya kepala daerah hari ini adalah jual beli jabatan. Jabatan di level bawahnya ya, misalnya kadis gitu-gitu ya? Ya baik itu di internal pemerintahan maupun di level pemerintah desa. Ini Anda ini main api, Bung. Biar kayak di TV. Ini nggak mudah loh. Bahkan mungkin Pak Jokowi pun juga melakukan hal yang sama, reformasi di birokrasi. Tapi tantangannya ini juga dari mana Mas Dito punya keberanian seperti itu? Ya karena pada saat saya terpilih, satu hal yang saya tanamkan betul bahwa setiap orang itu kan pasti punya selling point tersendiri, punya unique point tersendiri. Maka apa sih value saya sebagai kepala daerah? Kalau saya mungkin dibilang pintar juga enggak, kuliah juga saya lama. Dibilang saya pasti, Mas. Iya, kalau itu sampai sekarang belum kelar. Kampusnya sampai bosan. Saya buka kantin. Terus kuliah dibilang lama. Jadi saya bukan seseorang yang spesial juga enggak. Cuman ada satu hal yang saya pegang betul menjadi prinsip saya bahwa saya tidak akan mengambil atau mementingkan diri sendiri dengan akhirnya menghalalkan jual beli jabatan itu. Nah, jual beli jabatan ini kita mulai awasi dimulai dari tingkat pemerintahan kabupaten, di tingkat kecamatan, dan di tingkat desa. Ya sekarang kan kemarin jenengan baru bikin keputusan untuk menghentikan proses rekrutmen aparat desa, itu pasti kan di bawah itu reaksinya agak lumayan. Itu tadi maksud saya, keberanian atas nama keberanian yang mana Anda melakukan hal itu? Bahkan mungkin pendahulu jenengan nggak berani melakukan itu. Kalau saya itu tadi balik lagi pada prinsipnya, itu prinsip saya yang mana saya yakin kalau itu saya tuangkan, maka masyarakat Kabupaten Kediri pun juga pasti akan bisa menerima. Walaupun pasti akan ada segelintir orang yang kecewa, tidak sepakat dan sebagainya. Jadi konsepnya memang keuntungan sepenuhnya untuk masyarakat, seluruh masyarakat Kediri. Itu, Bro. Jadi biasanya kan gini, Mas, yang namanya politisi ya, jangan ada yang usung. Yang usung tuh pasti berharap sesuatu, salah satunya jabatan. Mungkin nggak orang-orang yang duluan ngusung jenengan itu sekarang kecewa karena konsep ini? Mungkin aja. Mungkin bisa dibilang seperti itu. Jadi saya ceritain dulu kan. Di Argentina itu ada kepala daerah lah gitu di Argentina itu ya. Itu karena dia diusung oleh partai, kemudian ketika yang diusung ini menang, lalu pengusungnya ini meminta jatah.
Ini di Argentina, Mas. Di sini kan nggak ada. Ini jaga-jaga kalau ada. Kalau ada seperti itu, bagaimana sikap seorang Mas Dito ini? Ya artinya saya selalu sampaikan di setiap rapat, di setiap pertemuan dengan siapapun bahwa selaku kepala daerah saya memilih orang itu bukan berdasarkan like and dislike. Ini. Tapi berdasarkan based on performance. Maka tadi merit kompetensi system, merit system itu tadi menjadi sangat penting sekali. Bahwa orang yang dirasa punya kompetensi, punya kualifikasi, ya maka mereka berhak. Oke, jadi cukup fair di sini ya. Fairness tadi ditanamkan di situ. Fairness itu harus ditanamkan betul. Maka begitu ada orang yang melakukan jual beli jabatan di Kabupaten Kediri, maka yang bersangkutan berhadapan dengan saya. Ini. Di level desa kan juga di stop itu. Itu memang fenomena itu terjadi juga. Loh, Terjadi. sebentar, Bro. Sebentar, saya gosip dulu. Di Jakarta tuh kepala daerahnya juga ngomong yang sama loh. Kenapa? Kalau sampai ada yang jual beli jabatan, Anda akan berhadapan dengan Bupati Kediri. Aman kan? Iya, bagus itu. Bagus, bener loh. Berarti kan. Ini kan bisa di copy paste maksudnya di daerah lain gitu loh, iya kan? Aman kan? Aman. Bro nanya bro, gua minum kopi bro. Izin. Monggo. Kan jenengan tadi belum setahun ya, katakanlah baru. Kemudian semangatnya masih berkobar-kobar dan kemudian banyak banget langkah-langkah revolusioner lah. Ini soal jual beli jabatan ini kan mungkin bagi masyarakat atau bagi birokrasi lo biasa, gitu ya kan? Tiba-tiba masuk, dobrak-dobrak semua, lah itu gonjang-ganjing kan? Oh iyalah. Oh ya. Pasti ada gonjang-ganjing itu pasti. Artinya resistensi, friksi dan sebagainya itu pasti terjadi. Cuman kan ini bagaimana kita menyikapinya kan? Artinya pada saat laporan dan aduan tentang jual beli jabatan bicara di tingkat desa gitu ya. Itu banyak yang masuk saya. Walaupun saya selalu tekankan tolong disertai bukti. Tolong disertai bukti. Cuman akhirnya sampai ada 1-2 hal yang akhirnya terindikasi kuat, maka kita berhentikan. Nah, begitu kita berhentikan ini kan pasti ada reaksi di bawah. Reaksi di bawah ini saya rasa ya ini akan memanas di awal aja. Karena ini satu hal yang baru dan benar. Baru dan benar. Baru dan benar. Kalau baru salah itu pasti persoalan lain lagi. Ini persoalan, ini hal baru. Ya panas paling beberapa hari aja lah. Habis itu segala sesuatunya di Kediri ini yang saya lihat, yang saya tangkap di potret kepala saya, segala sesuatunya bisa diselesaikan dengan secangkir kopi sama tahu itu sudah selesai. Iya, kok nggak ada tahu ya? Iya, saya ngopi. Iya, tolong ya nanti dikasih tahunya. Malu saya ini nggak ada tahunya. Ya, mohon maaf. Kami tidak terima gratifikasi. Kalau toh ada tahu, kami akan bayar. Diskon 100%. Mas Dito, jenengan ini salah satu pemimpin termuda Indonesia, kepala daerah termuda Indonesia salah satu. Saya nggak tahu, mungkin ada yang lebih muda lagi, saya nggak tahu. Pernah nggak dipanggil misalnya atau ada kegiatan yang harus menghadap gubernur, dan kita dengar juga di Jawa Timur ini banyak sekali pemimpin yang usia 35 tahun ke bawah. Itu kalau kumpul gimana itu? Nah ini hal yang saya rasa ini menjadi hal baru ya, hal baru juga di Indonesia. Bahwa sekarang artinya apakah ini terkotak-kotak juga tidak. Kita membaur dengan semua teman-teman kepala daerah. Cuman kan terkadang ada primordialisme ya, kesamaan umur, kesamaan hobi, kesamaan apa. Yang tua-tua. Kayak gitu kan? Saya nggak komentar. Biar saya yang komen. Nggak berani saya, karena banyak banget senior-senior saya di Jawa Timur. Kayak Mas Ipin di Trenggalek, lalu Mas Gus Mudor di Sidoarjo, ada Mas Yani atau Gus Yani yang kita kenal di Gresik, ada Mas Eri di Surabaya. Ini yang ibaratnya darah-darah muda ya? Ya, teman-teman muda-muda yang saya selalu sampaikan, kalaupun nanti ada acara, biasanya kalau lagi kumpul,
itu selalu kita sampaikan kepada Bu Gubernur. Oh. Bahwa Bu, kami ini anak-anak yang perlu bimbingan ekstra. Gitu. Jadi kami juga mengakui. Kayak guru BP ya. Iya, Jadi romantisme guru BP masih ada ya? masih ada. Saya ngebayangin ini masih Pak, kalau Bupati apa sih seragam warnanya? Bupati kalau Coklat gitu ya? coklat, kaki. Oh, kalau warna-warna kaki itu ya, berbaris gitu, mau masuk ruangannya Bu Kofifa gitu. Kamu dulu? Enggak, kamu dulu. Iya. Ayo, jangan ribut. Jadi kalau Bu Gubernur udah masuk kita langsung duduk rapi. Tapi sebelum Bu Gubernur masuk kita masih rokok-rokokan, masih ngobrol-ngobrol. Begitu Bu Gubernur masuk langsung ada yang bilang berdoa. SD Kebayoran. Mana? Di SD mu ya? SD Kebayoran. Kebayoran. Enggak, SD saya di Jakarta Permai, Bekasi. Oh, Bekasi. Pas itu. Punya CS yang kepala daerah juga nggak? Yang CS itu maksudnya ini, saya masukkan ini CS apa-apa, WhatsApp-an gitu. Punya nggak temen CS yang sama-sama kepala daerah itu? Punya nggak? CS banget. Yang Ngobrol. Ya pasti kalau kita ada acara misalkan kita lagi dikumpulin di Banyuwangi atau kita dikumpulin di mana, pasti ada beberapa yang kita kontak-kontakan kumpul duluan. Ada grupnya nggak? Grup kepala daerah muda Jawa Timur. Itu ada nggak? WA grup misalnya gitu. Ada. Ada ya? Share gambar itu. Ada. Saya jawab ada. Oh, iya. Kan gambar poster PPKM, gambar apa gitu. Kan maksudnya itu kan. Dulu pikirannya tuh kan jorok. Level in Mendagri kan kadang kan kita share itu antar kepala daerah. Boring. Ada. Jadi karena harmonisasi antar kepala daerah. Contoh seperti saya di Kabupaten Kediri dengan Mas Abu yang ada di Kota Kediri. Itu saya harus katakan saya dekat dengan wali kota. Oh iya, karena kan ini banget. Iya, kan, dan ya? Kediri ini kan borderless. Iya. Artinya nggak ada warga kabupaten, nggak ada warga kota. Oh, Adanya warga Kediri. Iya. Kenapa tuh? Karena ya hampir semua kegiatan sehari-hari itu saling bertukaran. Jadi sudah nggak mengenal warga kota dan warga kabupaten. Akhirnya tanda tanya kita kenapa pendopo Kabupaten Kediri ada di Kota Kediri terjawab. Borderless. CS. Iya. Kayak rumah menantu ke rumah mertua. Iya. Jadi kalau tadi ditanya siapa yang dekat banget, saya hampir relatif dekat semua. Jawaban politisi banget ya. Relatif dekat semua. Enggak. Tapi kalau yang saya betul-betul teman bertukar pikiran, saya sama Mas Ipin, sama Gus Yani, yang lalu Mas Oni di Ngawi, Mas Abu di Wali Kota Kediri, Mas Eri di Surabaya, Pak Sugiri di Ponorogo, bahkan Pak Sugiri Sancoko, Bupati Ponorogo yang usianya sudah tergolong senior itu tetap masih komunikasi. Jadi sebenarnya jadi mudanya itu bukan dikategorikan dari usia. Lebih dari umur. Bukan dari umur. Dari pejabatnya lah. Dari bagaimana mereka komunikasi lah, kurang lebih gitu. Jadi apa ya, semangatnya mungkin ya. Semangatnya. Iya, semangatnya. Mas, kalau jenengan kan relatif ini masuk dalam artian nyemplung ke politik itu berapa lama? Kalau dibilang nyemplung ke politik, DPC dulu lah mungkin ya. Ya itu hal yang masih baru bagi saya. Masih baru. Tapi kalau bicara politik, kan ini sekarang politik praktis ya. Ibaratnya saya bagian dari kegiatan politik itu sendiri. Tapi kalau bicara politik secara kehidupan sehari-hari, saya rasa saya lahir sudah di kandang politik. Jadi kalau nyemplung politiknya mungkin baru relatif 2 tahun, 3 tahun. Sebenarnya enggak sih. Sebenarnya dari zaman kuliah lah. Pilkada 2000, mohon maaf, mundur lagi Pileg 2014 ya. Masih mahasiswa. Itu saya mahasiswa, saya sudah turun ke lapangan. Dan pada saat itu saya membantu partai saya, tentunya PDI Perjuangan. Lalu Pilkada 2017 pada saat pertarungan Ahok Jarot, itu saya juga turun sebagai tim kuasa hukum. Karena sarjana hukum.
diri dalam keadaan Indonesia sedang dilanda pandemi. Ya alhamdulillah hari ini sudah sangat baik sekali, banyak pujian buat negara kita. Ketika masuk dalam keadaan baik-baik saja mungkin ringan. Mas Dito ini sudah yang paling muda, anak muda. Masuk ke Kediri, anak Jakarta masuk ke Kediri dalam kondisi pandemi. Apa yang ada dalam pikiran Mas Dito? Memulai dalam keadaan seperti itu. Ya memang saya yakin betul lah semua kepala daerah itu dipusingkan dengan pandemi. Semua. Apalagi kepala negara atau kepala pemerintahan dalam hal ini presiden. Jadi pada saat masuk 1 bulan pertama kita dihantam betul dengan COVID, angkanya sangat tinggi sekali. Dan semua kepala daerah itu dinilai pada saat itu, terutama masyarakat menilainya akhirnya punya kualifikasi COVID-19, bagaimana penanganan COVID-19. Biasanya kan kalau kriteria kepuasan masyarakat itu kan cuman A, B, C, D, bagaimana komunikasi, bagaimana apa. Ini jadi ada satu kualifikasi yang ditambahkan kepuasan terhadap pemerintah, yaitu adalah penanganan COVID. Maka itu mungkin bisa dibilang 4 bulan sampai 5 bulan pertama itu 4 bulan, 5 bulan terstres saya. Stres. Dan gimana cara menghandle waktu itu? Kan ini semua ini kan problem baru ya. Semua kepala daerah juga merasakan ini problem baru. Bingung, semuanya Apa yang dilakukan Mas Dito waktu itu? Jadi akhirnya saya menyimpulkan bahwa dengan adanya pandemi ini cuman ada 3 fase. Fase pertama itu fase panik. Orang masih panik dengan adanya pandemi. Habis itu fase acceptance, menerima. Yang kedua, kita tetap harus berjalan. Survive ya. Keep it going, harus terus berjalan. Maka akhirnya saya putuskan Kabupaten Kediri ini harus jadi kabupaten yang cepat untuk recovery. Pada saat itu artinya ini hampir dilakukan semua kepala daerah. Kita pada saat itu intens betul. Itu di situ kekompakan antar kepala daerah diuji. Jadi kita monitor. Kita monitor. Apalagi borderless tadi ya. Jadi betul. Kita monitor bagaimana serapan vaksin di Kabupaten A, bagaimana kasus aktif di Kabupaten B. Itu kita bertukar informasi dan sebagainya. Lalu kalau ada daerah yang bisa meredam COVID, pasti kan ada 1-2 daerah yang tiba-tiba COVID-nya meledak. Nah itu biasanya kita saling tukar informasi. Nah hal ini yang saya selalu sampaikan ke teman-teman kepala dinas, saya sampaikan ke seluruh instansi atau jajaran puskesmas yang ada di Kabupaten Kediri, termasuk rumah sakit daerah, bahwa hari ini pahlawan tanpa tanda jasa itu adalah petugas medis atau tenaga medis. Saya katakan begitu. Maka petugas medis, tenaga medis di Kabupaten Kediri berhak untuk mendapatkan kesejahteraan yang lebih. Luar biasa. Itu apa namanya? Kalau kita lihat Kediri, kemudian masyarakatnya, reaksi mereka menghadapi COVID nih gimana Mas? Kan ada masyarakat yang deny gitu loh, oh enggak ada, dan kemudian pemerintah capek untuk bikin sosialisasi. Di Kediri sendiri gimana? Alhamdulillahnya masyarakat Kabupaten Kediri ini, atau masyarakat Kediri secara general ya, itu cukup rasional. Artinya mereka kalau kita ingatkan untuk menggunakan masker, mereka taat. Dan begitu kita minta untuk segera melakukan vaksinasi, alhamdulillah juga kita salah satu kabupaten yang tidak di peringkat bawah, tapi juga bukan di peringkat atas juga. Tapi serapan vaksinasi kita cukup baik. Untuk lansia kita dosis pertama sudah menyentuh angka 60%. 60%. Untuk lansia. Untuk umum dosis 1 kita sudah 69%. Sudah cukup tinggi. Jadi artinya sudah hampir setengah dosis 1 ya. Tinggal nanti di 2022 kita manage untuk dosis 2 dan seterusnya. Jadi artinya saya harus katakan dalam hal ini kerja tim, bukan kerja saya selaku kepala daerah. Jadi Kabupaten Kediri dan kabupaten kota lainnya, bahkan mungkin Indonesia kalau bicara pandemi, bisa dibilang salah satu negara dan kabupaten yang berhasil dalam menangani pandemi. Bayangin kok, sedang membangun biduk rumah tangga, itu kan juga persoalan tersendiri. Lalu menjabat di saat pandemi.
layak kita sebut sebagai salah satu bupati gendeng ini kan. Iya kan? Ini pertanyaan agak serius, Mas. Mohon maaf nih. Iya. Jangan sakit hati ya. Monggo. Ini agak serius. Boleh kan? Oh boleh. Masih suka mie rebus? Kebetulan saya lebih suka mie goreng. Makanya ini pertanyaannya agak splitting. Makanya sukanya mie goreng. Gitu. Mas, aku pengen sebagai pemimpin muda ini pasti punya figur dong. Politisi-politisi yang dijadikan benchmark gitu. Atau ini keren banget nih. Patut dicontoh atau patut dijadikan patron atau figur. Aku pengen ke arah sana. Siapa, Mas? Ini yang sekarang masih ada atau Terserah, mau Terserah. yang sekarang atau yang sudah yang lalu-lalu. Kira-kira jenengan ngelihat, kan tentu saya punya motivasi kan sebagai politisi masuk dan punya benchmark gitu loh. Yang figur yang lalu menginspirasi boleh, lah. yang sekarang boleh, tapi kalau bisa ya dua-duanya. Yang belum lahir juga boleh. tentu kalau bicara legend ya, legend di dalam dunia politik ya kita pasti bicara founding father kita, Ya. bapak proklamator kita. Itu saya rasa idola semua, hampir semua orang. Bung Karno itu adalah sosok yang mana dia dengan kemampuan sejarahnya beliau, dengan kemampuan diplomasinya, di saat pecah perang Pasifik, beliau sudah meramalkan 1 tahun sebelum Hiroshima Nagasaki dibom, Bung Karno sudah meramalkan disitulah Indonesia merdeka. Jadi tahun 1944 kalau saya nggak salah, kalau salah dikoreksi. Kemampuan sejarah beliau, dia bilang kalau pecah perang Pasifik di situ Indonesia merdeka, artinya pecah antara Jepang dengan Amerika. Jadi saya rasa kalau idola pasti jelas Bung Karno. Kalau sekarang politisi ya sekarang yang masih menjabat, yang saya idolakan ya Pak Luhut. Pak Luhut? Ya. Luhut Binsar. Reasonnya, Mas? Saya cukup mengidolakan Pak Luhut. Pak Luhut itu mungkin di luar banyak orang bicara tentang kontroversi beliau, tapi saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa beliau ini bekerja keras. Pak Luhut ini ibaratnya salah satu orang yang cukup berjasa pada saat pengendalian COVID di Pulau Jawa, Bali. Saya harus katakan itu. Jadi pada saat beliau memimpin rapat, bagaimana beliau menghandle persoalan pandemi ini kan tidak mudah. Nah, saya melihat ada sosok yang saya rasa Pak Luhut bisa jadi benchmark bagi beberapa anak muda di Indonesia. Dia sebagai eksekutor ya. Iya, memang tipe orang lapangan banget itu Pak Orang Luhut. lapangan. Saya pikir bagusnya banyak juga yang mengidolakan Pak Luhut dan beberapa politisi lain. Tapi lagi-lagi sebagai anak muda, ini kan tantangan terberat yang saya baca nih, tantangan terberat jadi bupati dengan usia masih di bawah 30 tahun, itu adalah anak muda suka jalan-jalan. Anak muda suka sosial media. Nah, tantangannya adalah seberapa besar Mas Dito memanfaatkan sosial media sebagai bagian dari membangun Kabupaten Kediri. Nah, jadi ini hal pertama yang saya juga sampaikan pada saat saya masuk di Kabupaten Kediri. Saya sampaikan kepada teman-teman kepala dinas bahwa ayo sekarang mulai melek untuk digital, melek medsos, terutama dinas-dinas yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, dinas-dinas yang punya fungsi pelayanan publik seperti Dinsos, Dukcapil dan sebagainya. Walaupun pada awal dinas ini sempat membuat medsos masing-masing, gitu. Belum terintegrasi lah. Akhirnya medsos ini saya coba integrasikan. Nah, akhirnya distandarisasi dan sebagainya. Terus gimana sih caranya mengutilize dengan adanya medsos? Sebenarnya medsos ini kan media yang paling cepat. Artinya dengan adanya kecepatan ini, maka saya manfaatkan untuk mencari tahu persoalan. Maka saya buat aplikasi Halo Mas Bub. Namanya Halo Mas Bub. Nah, termasuk indikasi-indikasi kecurangan pengisian perangkat tadi itu paling banyak laporan dari Halo Mas Bub. Oh, ada hasilnya. Langsung masyarakat langsung ya. Dari aplikasi Halo Mas Bub itu ya. Iya. Oke. Jadi memang kemudian medsos adalah salah satu tools untuk sangat. Ini ciri-ciri anak muda. Itu kan saya ngebayangin ya, jadi pemimpin zaman sekarang itu karena ada medsos, semua orang bisa teriak. Semua orang bisa komplain, semua orang bisa langsung menyatakan pikirannya hari itu juga. Betul. Makin berat kan, Mas? Pernah jawab DM? Itu kerjaan saya sebelum tidur.
Wow. Jadi jawab DM saya kemarin sambil tidur. Ini. Saya sebelum tidur ya minimal saya targetin lah. Supaya nggak terlalu capek juga. Sebelum tidur tuh 50, bangun tidur 50. Jadi itu minimal. Itu minimal. Ini DM loh, bukan replay. DM. Saya jawab satu-satu. Saya lebih sering jawab di DM karena biasanya kalau komen itu masih ke filter. Ke filter ya. Tapi kalau DM itu biasanya udah langsung agak ada keras persoalan ya. Main keras. Ya walaupun kadang ada yang terjerat pinjol ngadunya ke saya, ada yang ya macam-macam lah DM ini. Cuman ya itu seninya kadang saya jadi bisa tahu masyarakat ini sedang menghadapi Tapi itu persoalan. DM buat rata-rata dari masyarakat Kediri, Mas. Iya. 90% pasti dari masyarakat Kediri. Masa nggak ada dari reseller obat kuat? Kita. Adanya reseller pelangsing, Mas. Main fisik dia ya? Dia main fisik? Iya. Ajar. Monggo Iya. Oke, gini. Itu saya membayangkan ya, menjawab 50 DM satu hari, besoknya bangun tidur 50. Dan itu kan semua kalau udah dijawab sama bupatinya, pasti harus ada eksekusi langsung. Ya. Nah itu gimana, Mas? Jadi saya ada grup WhatsApp yang isinya cuma 4 orang. Ya, 4 orang sama saya. Jadi ada 3 orang lagi. Masukin kami berdua, Mas. Saya sebut tim eksekusi lapangan. Jadi begitu ada persoalan di lapangan langsung disposisi dinas. Dan wajib dilaporkan. Oke. Saya bilang semua aduan yang ada di medsos wajib dilaporkan tindak lanjutnya. Karena kalau tidak dilaporkan, saya katakan ini seperti orang prajurit berperang habis itu nggak melaporkan hasil perangnya seperti apa. Iya, benar. Dan jenengan udah jawab duluan, kemudian nggak ada tindak lanjutnya. Ya. Ternyata ini keuntungannya pemimpin yang muda, progresif, dan melek dunia digital. Salah satunya adalah percepatan informasi dan eksekusi. Ya kan gitu kan. Mungkin kenapa kemudian banyak pemimpin muda mulai bermunculan, kan gitu. Ke depan ini kita lihat nih 2024 ini akan ada kontestasi yang luar biasa, ya kan. Ini sebagai seorang politisi muda, sebagai anak muda yang peduli dengan update politik nasional, apa yang Mas Dito bayangkan? Karena Bung Karno aja visi, tentu jenengan juga punya visi. 2024 nanti harus seperti apa peralihan dari Pak Jokowi ke penerusnya ini harus kandidat seperti apa? Ada nggak dalam visi Mas Dito? Tentunya kalau visi mungkin bagi calon-calon, bagi beliau-beliau yang mau maju ya, kalau visi misi ya. Kalau saya cuman sekedar opini lah ya, pandangan. Opininya Mas Dito kira-kira seperti apa? Pandangan saya sih, saya terus terang sekarang ini 2024 kualifikasi atau standarisasi bagi ukuran presiden di Indonesia ini sudah ada bottom line-nya. Orang di Indonesia ini pasti minimal se-Jokowi. Itu minimal Pak Jokowi. Ya. Nah, sudah meletakkan standar. Sudah ada bottom line-nya, sudah ada standarnya minimal se-Pak Jokowi. Nah, maka ya kita lihat saja sampai 2024 ini siapa yang punya kapabilitas mendekati beliau atau mungkin lebih. Iya. Gitu. Jadi kalau saya cuma beropini ya minimal seperti Pak Jokowi lah. Atau minimal tingginya setinggi Pak Jokowi gitu ya. Posturnya. Anda terlalu marah. Tidak boleh, Anda terlalu marah. Iya, dia tuh mau bilang Pak Ganjar. Nggak boleh ya. Saya juga tadi mau ngomong gitu. Kita serius. Prakontur itu acara serius. Iya. Kita lebih serius dari Karni Ilyas. Ini obrolan yang enak banget dan luar biasa. Mas, aku kan kita acara ini bukan cuma ditonton sama masyarakat Kediri, juga masyarakat Indonesia yang lain. Saya ingin Mas Dito bicara kira-kira apa sih yang harus dikenang dari Kabupaten Kediri, diketahui oleh masyarakat luar tentang Kabupaten Kediri. Ya, Kabupaten Kediri ini adalah sebuah kabupaten yang sangat menghargai nilai-nilai leluhurnya. Contoh, kita punya satu tokoh di Kediri ini, terutama di kabupaten, yaitu Jayabaya. Sebagaimana Jayabaya ini sangat legendaris dengan ramalan jangka Jayabayanya yang mungkin kalau di luar ada Nostradamus dan sebagainya, dan itu ada di Kediri. Jadi bahkan sampai hari ini ada mitos juga di Kediri yang mana konon katanya pemimpin itu tidak boleh lewat di Kabupaten Kediri. Nggak boleh nyebrang sungai
berantas. Berantas. Tapi saya harus sampaikan bahwa itu sudah ada caranya untuk menetralisir. Gimana tuh? Oh. Jadi ada salah satu Ini mitos ya? Ini ya? mitos. Jadi ada salah satu makam namanya Stono Gedong. Di situ ada Mbah Wasil. Nah, Oh, iya. kalau mau datang ke Kediri maka harus Ziarah. ziarah dulu ke situ. Masjidnya itu ya? Ya, maka ini saya setelah dari situ nggak akan ada masalah apa-apa. Dan saya yakin nggak usah terlalu yang muluk-muluk berdoa dan sebagainya. Saya rasa kalau memang sudah jalan Tuhan, Iya. Iya. nggak ada. Anda sendiri kan sering bolak-balik pasti lewatin kali itu. Oh, Iya, jadi juga. Iya, alhamdulillahnya. Ternyata Ya, artinya mitos. Iya. kan, gitu. Ternyata mitos pun ada vaksin. Jadi kalau bicara Kediri ini ya mitos ada mitosnya, Iya. ada cerita sejarahnya. Iya. Ya. Kabupaten Kediri ini daerah yang masyarakatnya tidak neko-neko. Tadi yang seperti saya katakan, Woles ya. Slow. ya slow, diselesaikan dengan kopi, tahu walaupun nggak ada tahu, Diungkit lagi. Diungkit Tapi lagi. tetap belum ada. tetap belum ada. Kopi tahu persoalan kita selesai dan Artinya kearifan lokal itu adalah jawaban dari permasalahan, begitu Iya. kan? ya Ya, saya pikir bagus. Ini, Iya. bro, Iya. kita jarang ngobrol dengan anak muda yang visinya ternyata sudah cukup dewasa ya, melebihi usianya lah, gitu ya. Ini Mati yo. Oh, Lu tua juga belum jadi apa-apa. minimal kan gue jadi celahan kadrun kan. Ini kita mau diajak makan pecel sama kita. Terima kasih. Mas Dito, terima kasih loh. Ngobrolannya asik banget. Ngobrolannya keren banget ini. Matur nuwun. Terima kasih. Oke, terima kasih. sami-sami. Oke. Terima kasih.